Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi. Tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Musyrik. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. 8 bulan yang lalu ada 16 imam-imam masjid dari Amerika yang tergabung di organisasi Al-Islam datang ke Jogokarian. Kami datang ke sini karena Masjid Jogokarian ini menjadi pembicaraan orang Muslim di Amerika. Tapi pengen tahu apa istimewanya gitu ya. Nah, setelah kita jelaskan, inilah Islam yang kami cari katanya. Inilah Islam yang kami cari. Kita jangan fokus memikirkan bangunan masjid. Marilah fokus memikirkan keadaan umat kita melalui masjid. Untuk menjaga soliditas kekompakan umat, ketika kita akan melakukan perubahan-perubahan, itu adalah partisipasi. Kalau di Jogokarian, kami 4 tahun sekali pemilu takmir. Ini kemarin terakhir tanggal 18 Mei. Itu ada 18 calon ketua umum yang diusulkan oleh masyarakat. Jadi tidak boleh mencalonkan diri. Ini dicalonkan oleh masyarakat. Temanya kemarin Jogokarian pemilu duluan. Nah, gitu ya. Siapa yang punya hak suara memilih, yaitu semua muslim yang sudah mukallaf, yang sudah wajib sholat, yaitu umur 13 tahun ke atas. Jumlah pemilihnya kemarin 2.250 pemilih. Untuk mendongkrak partisipasi pemilih, kami sediakan door prize dari tiket umroh, ya, sepeda gunung, sepeda listrik, kulkas, macam-macam, sehingga pemilihan itu menjadi pesta demokrasi, benar-benar kegembiraan yang tergambar. Begitu ketua umum terpilih, tidak menyusun pengurus lebih dahulu. Tetapi ketua umum ini mengundang seluruh rakyat, bahasa kami rakyat ya, karena kita menggunakan hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ini pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Nah, maka kalau di Masjid Jogokarian itu kami menyebut jamaah itu rakyatnya masjid. Kita adakan rapat besar rakyat, seluruh rakyat diundang, supaya mereka datang dan bisa konsentrasi. Kami adakan rapat itu, kalau kemarin di pantai selatan Gunung Kidul, ya, transportnya kita sediakan bagi yang tidak ada mobil 6 bis. Kemudian yang bawa mobil, bensinnya semuanya dibayar oleh masjid. Anak-anak muda touring, naik sepeda motor, semuanya dibiayai masjid. Di sana kita menginap 2 hari 2 malam untuk membicarakan 4 tahun ke depan masjid itu mau buat program apa. Jadi perdebatannya itu di dalam rapat rakyat, tidak di dalam rapat di masjid. Dan itu semuanya kita dokumentasi melalui video, juga ada notulasi. Itu sudah berjalan dari tahun 99 ya, per 4 tahun kami adakan rapat rakyat. Nah, kemudian dari ekspektasi atau harapan, keinginan masyarakat ya, dalam rapat itu semuanya kita notulasi.
kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok program. Setelah kelompok program itu tersusun, maka kita bentuk biro. Program-program A, B, C ini dikelola oleh biro A misalnya, biro B, ya, misalnya biro pengembangan ekonomi rakyat. Nah, artinya programnya apa? Pasar rakyat, bantuan modal usaha, bimbingan teknis, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu baru ditawarkan kepada semua yang hadir, siapa yang akan mengambil peran di biro-biro tersebut. Jadi dari seluruh program yang diajukan muncul 29 biro. Nah, maka 29 biro itu ditawarkan siapa yang akan mengurus biro ini. Dengan pertimbangan 3, 1 profesional. Yang kedua kaderisasi, adanya unsur muda dan tua dalam biro. Yang ketiga adalah representasi. Karena Kampung Jogokarian itu 4 RW 18 RT, maka pengurusnya harus terdiri dari perwakilan masing-masing RT dan RW itu dalam setiap biro. Ya. Nah, jadi program yang sudah dibuat itu baru disusun pengurus. Jadi kami nggak nyusun pengurus dulu, kami membuat program dulu. Baru pengurusnya itu disusun berdasarkan kebutuhan program. Kemudian setiap biro ada 29 dengan programnya itu diberi kewenangan menghimpun dana. Sehingga setiap biro ini ada bendaharanya dan boleh meletakkan kotak infak untuk pendanaan bironya dan dibukakan 1 nomor rekening. Ya. Sehingga bendahara masjid itu ada bendahara umum dan bendahara biro-biro itu. Sehingga uangnya tidak terkonsentrasi ya, uangnya tidak terkonsentrasi di bendahara umum. Sehingga masyarakat yang ingin atau terpanggil dalam aktivitas biro, misalnya biro ekonomi, yaitu intinya adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi. Nah, uangnya itu infaknya masukkan di situ, ya, sehingga dia terhimpun dana publik, dana masyarakat untuk kegiatan biro itu dikelola oleh biro itu sendiri. Jadi menghilangkan birokrasi. Jadi tidak harus minta izin kepada ketua umum takmir, minta uang kepada bendahara umum, tetapi setiap biro sudah punya uangnya sendiri. Yang penting laporan keuangan itu disampaikan ke bendahara umum, sehingga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkan secara kolektif kepada masyarakat. Jadi program yang ada dalam rapat itu menjadi garis-garis besar haluan masjid GBHM, ya. Sehingga tidak ada lagi rapat-rapat berkait dengan mau membuat program apa, itu nggak ada lagi. Yang ada adalah rapat teknis. Karena semua program masjid sudah disepakati oleh rakyat, bukan hanya oleh pengurus masjid. Nah itu. Makanya partisipasinya cukup tinggi karena mereka sendiri yang membuat program. Nah, kalau ada biro yang belum mendapatkan dana karena artinya respon dari masyarakat untuk program yang ditawarkan di biro itu kurang, maka bendahara umum akan mensubsidi biro itu dengan mengambil dana yang ada dalam infak Jumat. Karena infak Jumat ini khusus, ya. Tapi kotak yang lain kan kotak biro-biro itu, ya. Jadi
Maka kotak infak di Masjid Jogokaryan itu banyak sesuai dengan jumlah bironya. Ya, misalnya biro layanan perawatan jenazah itu dari memandikan jenazah, menyediakan kain kafan, membayar makam kalau warga nggak mampu, kotak infaknya khusus, gambarnya nisan. Kotak infaknya itu bentuknya nisan. Itu karena nisan itu menarik. Orang ingat mati, jadi satu pekan itu bisa 6-8 juta infaknya itu. Gitu ya, gitu. Karena orang tertarik itu kok ada nisan di masjid itu kotaknya itu, kotak bantuan kematian istilahnya ya. Bukan membantu bagaimana mati, tapi bagaimana menyelesaikan orang yang mati. Ya. Ada layanan kesehatan untuk membiayai poliklinik kita, ada dokter, perawat, semuanya gratis. Ada ambulan, kita ada 2 mobil ambulan setiap pagi. Mereka menjemput pasien-pasien yang cuci darah, karena mungkin cuci darahnya gratis, karena mereka pemegang BPJS, tapi transportnya kan tidak ditanggung. Maka masjid yang mengantar jemput semua masyarakat yang harus cuci darah. Demikian juga kalau ada yang sakit, ambulan kita antar jemput. Demikian juga kalau ada yang meninggal, bahkan ada yang dikubur di kampung halamannya, kita bisa nganter sampai ke Palembang, ke Lampung, ke mana itu semuanya gratis. Kotaknya ya kotak untuk layanan kesehatan. Itu alhamdulillah banyak pilihan orang mau berinfak itu. Ya. Karena sekali lagi untuk listrik, gaji karyawan semuanya sudah dari hasil BUMN. Ya. Jadi kalau mau berdebat ya di dalam rapat itu, rapat besar itu, setelah itu tinggal melaksanakan, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi perdebatan, kecuali rapat teknis di masing-masing biro. Siapa yang mau jadi sopirnya, lah itu di situ. Dan itu bukan rapat masjid, rapat biro masing-masing. Ya. Nah. Sehingga semua orang ikut menentukan program masjid, bukan hanya pengurus. Itu, ya. Jadi tidak ada yang namanya rapat khusus pengurus, itu nggak ada. Pengurus itu kalau rapat hanya rapat teknis saja, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh rakyat itu. Ini seperti di masa kita masih menganut Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan oleh MPR. Ya. MPR menyusun GBHN, Presiden adalah mandataris MPR melaksanakan program yang disusun oleh wakil rakyat. Maka relatif waktu itu perpecahan bangsa ini tidak terasa. Tapi ketika kita keluar dari Undang-Undang Dasar yang asli, sekarang pembangunan mengikuti visi dan misi Presiden, kacaulah Indonesia ini. Artinya tidak boleh ketua pengurus mendominasi. Ketua pengurus itu pelayan dari publik. Ya. Nanti potensi perpecahan itu terjadi ketika ada dominasi tokoh. Gitu. Nah, apalagi mau ganti terus cawe-cawe calonnya kan gitu ya. Itu nanti pecah lagi. Gitu. Ya. Maka sistem yang baik itu kita tiru. Jadi bagaimana semua yang akan kita lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kita hanya melaksanakan kehendak rakyat, ya, sehingga tidak ada dominasi keputusan oleh seorang tokoh. Kita ini hanyalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Itu. Yang kedua, ya,
kita mesti memperhatikan para senior. Karena biasanya kita ini sering meninggalkan mereka yang sudah senior, seakan-akan kalau bahasa Melayunya sebagai askar tak berguna lagi. Gitu ya. Maka kita dudukkan, kita berikan peran, ya, sesuai dengan keahlian mereka. Tentu juga dengan santunan. Ya. Saya itu baru mikir nanti BUMN kita harus kita kuatkan supaya kita itu bisa memberikan pensiun kepada mantan-mantan pengurus masjid. Sehingga yang sudah letih, yang sudah tua itu, sudah saya mundur aja, toh dapat pensiun, tidak malah bertahan gitu loh. Iya betul, kita itu kan dalam Islam itu, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Salah satu bentuk penghormatan, jangan ditinggalkan. Yang tua itu mantan pendiri masjid, perintis masjid, sudah tidak bisa aktif, apalagi sampai dia dalam kondisi sakit, stroke. Masjid harus mikirkan itu. Ya, idealnya begitu. Ya kami sudah merintis lah, para sesepuh ini, kita kunjungi rutin setiap bulan, dokter klinik kita mengunjungi untuk cek kesehatannya. Ya, jangan begitu nggak jadi pengurus nggak diperhatikan lagi, maka akhirnya orang maunya jadi pengurus terus. Ya. Karena begitu tidak jadi pengurus menjadi orang yang tidak berharga. Gitu. Maka skema kesejahteraan mantan pengurus harus kita rencanakan dengan baik. Itu. Ya. Kita ini bisa mengelola masjid. Sudah ada masjidnya dulu kan jasanya para perintis itu. Ya. Kita akan mengembangkan. Maka setelah berkembang, hargailah para perintis ini dengan baik. Ya, kalau perlu sisihkanlah anggaran untuk menyantuni, ya meskipun tiap bulan berapa lah, tapi diberikan penghargaan. Itu yang kami lakukan. Sehingga orang masih merasa dihargai oleh masjid. Nah, makanya masjid kan makin banyak memerlukan uang kan, maka masjid harus terus berekspansi, mengelola wakaf produktif sehingga nanti semuanya bisa terlayani dengan baik. Itu intinya, ya. Karena biasanya orang merasa tidak terhormat ketika tidak jadi pengurus karena tidak lagi mendapatkan perhatian. Itu intinya. Maka ya kami misalnya acara masjid yang besar gitu ya, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua kita berikan seragam, didudukkan di depan, masih dikenalkan ini dulu pendiri masjid pertama, ini masih merasa diorangkan gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua dari Kiai Munir. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 17 dan 18 itu Allah membelah paradigma. Kalau orang-orang yang musyrik mengelola masjid itu yang dipikirkan bangunan fisiknya. Maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Karena mereka itu ingkar kepada ketentuan Allah, maka sia-sia semua yang mereka lakukan itu, dan di akhirat mereka berada di neraka selama-lamanya. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik Makkah mengomentari masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Yathrib
sangat sederhana. Orang-orang Makkah mengatakan kami lebih baik dalam memakmurkan masjid. Lihatlah, Masjidil Haram kami bangun dengan megah. Kami bangun dari batu-batu andesit merah, sehingga ketika matahari tenggelam, Masjidil Haram itu berkilau-kilau, warna keemasan. Sedang Muhammad membangun masjid di Yathrib, masjidnya sangat sederhana. Maka Allah mengingatkan, maka nalil musyrikina aya'muru masajid Allah. Jadi orang musyrik itu mengaku memakmurkan masjid Allah. Allah mengatakan tidak pantas. Karena memakmurkan masjid itu bukan ngurusi bangunan masjid. Jadi kalau ada pengurus masjid kok rapat hanya urusan bangunan saja, itu paradigma musyrik. Cara berpikir orang musyrik. Tapi kalau orang yang beriman itu dalam ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat petunjuk. Jadi kalau orang mukmin mengelola masjid itu yang dipikirkan bagaimana jamaah sholatnya supaya bisa penuh. Maka masjid harus menjadi magnet, daya tarik orang untuk datang. Rasulullah SAW membangun menara bukan untuk keindahan. Bilal bin Rabah naik ke menara adzan hanya 5 kali sehari. Tapi Rasulullah yang paling sering naik ke menara. Untuk apa? Melihat jiran-jiran masjid. Apakah mereka dipastikan tidur nyenyak, dipastikan sudah makan, sudah kenyang, ya. Maka kalau Rasulullah naik ke menara itu dilihat ada dapur yang tidak mengepul, didatangi. Kamu hari ini kenapa nggak masak, dapurmu nggak mengepul? Kami nggak punya gandum ya Rasulullah, tidak ada syair, tidak ada daging. Maka Rasulullah akan memanggil Abdurrahman bin Auf, bendaharanya Rasul. Itu jiran masjid itu nggak ada daging, nggak ada ini, kamu kirim. Itu, ya, itu dilanjutkan oleh para sahabat sampai satu saat Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, tengah malam sebelum tahajud, dia naik menara dulu. Dia kaget masih melihat ada api menyala di dapur warga di pinggir kota Madinah. Sayyidina Umar turun dari menara mendatangi, ternyata ada seorang ibu di dapur yang terbuka, dapurnya tidak tertutup, sedang menanak sesuatu, 2 anaknya tertidur dengan goresan bekas air mata yang mengering. Sayyidina Umar bertanya, ibu menanak apa ini? Dibukalah pancinya, ternyata ibu tadi merebus batu. Loh, ibu, batu ini direbus untuk apa? 2 anak saya ini anak yatim. Dari sore menangis minta makan, aku tidak punya apa-apa. Untuk menenangkan mereka, aku rebus batu ini. Kalau mereka bertanya, Bu, makan, tunggu ya, ini empuk belum gitu. Maka Sayyidina Umar langsung berlari kembali ke masjid, mengetuk Baitul Mal. Di masjid itu ada Baitul Mal yang dikelola oleh sahabat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, berikan ke punggungku sekarung gandum dan sekantong daging kering. Jadi kalau kurban itu sebagian daging kurban itu dikeringkan untuk disimpan
bagi pemenuhan kebutuhan di saat masa-masa sulit. Ya, salah satu peruntukan daging kurban itu menjadi cadangan makanan. Abu Hurairah mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar saya bantu. Tidak, ini tanggung jawabku sebagai Amirul Mukminin. Datanglah dengan menggendong gandum dan daging kering. Umar bin Khattab kemudian memberikan kepada perempuan tadi, silahkan ganti batu ini dengan gandum dan daging ini. Perempuan tadi kemudian sujud syukur dan berkata sesudahnya, sungguh beruntung sekiranya Tuan yang menjadi Amirul Mukminin, bukan Umar bin Khattab, yang telah membiarkan anak-anak yatim kami kelaparan. Sayyidina Umar berlari kembali ke masjid menangis. Dia tersungkur sujud sampai Bilal mengumandangkan adzan subuh. Apakah sekarang menara masjid takmirnya sering naik untuk melihat nasib kiri kanannya? Kalau enggak, robohkan saja itu menara. Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi. Tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Musyrik. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. Zalim pengurus masjid yang begitu. Menaranya tinggi sampai ada orang lapar di sekitar masjid itu. Bongkar saja itu masjid, jual untuk beli beras. Ya. Bukan ditanya boleh atau tidak kas masjid untuk beli beras orang miskin. Wajib. Kalau perlu speaker masjid jual untuk beli beras. Kalau ada orang sekitar masjid tidak bisa makan. Bukan. Ini yang diajarkan oleh Islam itu begitu. Sampai orang yang tidak peduli, orang yang lapar, orang yang miskin dikatakan mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudzu ala ta'amil miskin. Tidak mengajak memberi makan orang miskin itu mendustakan agama. Ya. Masjidnya bagus, ada tetangga nggak punya beras, nggak peduli, itu bukan masjid itu candi Islam. Maka insya Allah ketika fungsi dan peran masjid itu kita lakukan mengikuti sunnah Rasul, Allah akan memudahkan. 8 bulan yang lalu ada 16 imam-imam masjid dari Amerika yang tergabung di organisasi Al-Islam, organisasi yang didirikan oleh petinju Muhammad Ali, datang ke Jogokarian. Ada dari New Jersey, dari Maryland, dari Amerika, dari New York, ya, dari Connecticut. Apa yang mereka tanyakan? Masjid ini, Masjid Jogokarian, ini kecil dan sederhana dibanding masjid-masjid kami di Amerika. Tetapi kami datang ke sini karena Masjid Jogokarian ini menjadi pembicaraan orang Muslim di Amerika. Tapi pengen tahu apa istimewanya, gitu ya. Nah, setelah kita jelaskan, inilah Islam yang kami cari, katanya. Inilah Islam yang kami cari. Ada orang hitam, ada orang Hispanik, Spanyol, ada orang kulit putih, mereka Muslim. Masjid kami di Amerika megah-megah, bagus-bagus, besar. Tapi saya melihat di masjid ini Islam, gitu ya. Insya Allah pulang kami lakukan di sana.
Jadi bukan dikenal karena menara. Gaung agama Islam tidak dikenal karena menara. Kami dikunjungi oleh para pastor Asia Pasifik. Datang. Mereka minta diberi pelatihan mengelola rumah ibadah, tidak hanya masjid. Gereja-gereja pengen meniru program kami. Ya kita berikan pengalaman. Terus ada datang lagi dari paroki. Mereka menceritakan pengalamannya. Kami punya 2 pilot proyek untuk Katolik ini di Jawa Tengah, ada di Desa Kaliceret, Grobogan, dan di Sukorejo, Kendal. Kami melakukan apa yang dilakukan oleh Joko Karyan ini kami tiru. Cuma ingin bertanya Pak Kiai, apa? Mereka mau kita beri beras, kita ajak untuk ini, latihan kesenian di gereja, kita sediakan gamelan, kita bantu modal usaha, tapi diajak ibadat belum mau. Saya bilang, itu kurang satu yang ditiru apa? Ibadatnya seperti masjid ini, insya Allah. Ya. Sekarang ini setiap kami punya kegiatan, itu dari gereja-gereja Katolik terutama, itu ikut menyaksikan. Karena ingin belajar. Silahkan saja. Karena memang Islam ini siapa aja boleh pengen mengetahui. Ya. Itu. Jadi ketika masjid ini berperan, ternyata tidak hanya Islam yang tertarik, agama yang lain pun tertarik. Memang itu ajaran Islam itu. Ya. Kami juga dikunjungi berbagai daerah itu FKUB ya. FKUB dari Kalimantan Timur, dari Riau, dari mana berkunjung. Ya. Ada studi tiru ke Joko Karyan. Ya, berbagai agama. Ya. Karena bahasa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kalau diwujudkan, ya memang itulah agama seluruh dunia sebetulnya Islam ini. Tidak usah ya kalian hanya doktrin-doktrin yang kita sampaikan, tetapi ketika Islam itu diamalkan terutama melalui masjid, ya insya Allah keberadaan masjid itu tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Ya. Jadi masjid sebagai simbol Islam itu harusnya memang mewujudkan praktek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu akan menjadi magnet. Oleh karenanya kita jangan fokus memikirkan bangunan masjid. Marilah fokus memikirkan keadaan umat kita melalui masjid. Maka tagline Masjid Joko Karyan itu atau semboyannya adalah masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Gitu, ya, gitu. Ya. Adanya masjid, insya Allah rakyat sejahtera. Maka partisipasi rakyat di dalam memakmurkan masjid akan tinggi. Dulu sebelum kami melakukan itu juga infak sedikit, setahun tahun 2003 itu hanya 43.200.000. Ya, sekarang sudah 12 miliar satu tahun. Dulu muzaki kita yang membayar zakat hanya 19 orang, zakat mal hanya 5 juta setahun. Justru setelah kita ada pemberdayaan ekonomi, sekarang 659 muzaki, zakat malnya 3,2 miliar. Ya, alhamdulillah ini ada sesuatu yang menarik atau fenomena yang menarik. Apa? Kami didatangi oleh
para pengusaha pengembang perumahan. Mereka sedang merasakan resesi, sehingga sekarang ini usaha properti lagi surut. Kalau dulu orang memberi rumah, itu rumah kedua, rumah ketiga sebagai investasi. Sekarang orang beri rumah benar-benar karena butuh tempat tinggal. Banyak perumahan dibangun mangkrak, nggak laku. Karena orang mau mencari tempat tinggal itu yang nyaman, yang lingkungannya bagus. Nah, ini perusahaan pengembang ini datang ke Jogokarian, minta izin. Kebutuhan orang sekarang mau tinggal di perumahan yang masjidnya aktif, yang masjidnya dominan dalam kehidupan sosial, supaya hidup keluarga yang mau tinggal di situ itu lebih tenang, nyaman. Mereka minta izin di perumahan yang mangkrak yang mau mereka ambil alih dibangun perumahannya itu, masjidnya diberi nama Masjid Jogokarian. Jogokarian 8, Jogokarian 9, 10. Untuk apa? Branding perumahannya itu. Karena sekarang orang membeli rumah itu mencari yang dekat masjid yang bagus. Bukan bangunannya ya, masjid yang kegiatannya itu. Karena kami sudah ada 4 Jogokarian 1, 2, 3, 4 sekarang ini ya. Jadi, nah mereka dalam mungkin kalau Jogokarian mau mengembangkan, kami mulai dari yang ke-8 saja. Gitu, ya. Nah, artinya sekarang ini orang milih rumah, itu yang dipilih masjidnya dulu. Ya. Ini sebuah fenomena yang menarik, yaitu bahwa masyarakat memilih membeli rumah dengan pertimbangan di rumah yang mau dia beli itu masjidnya itu makmur dalam konteks tadi aktivitasnya. Ya. Ini baru kami kaget juga, ternyata mereka sudah riset itu. Ya. Nah, makanya sekarang ini momentum kita mengembalikan masjid sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kalau ada wakaf dari non muslim? Ya namanya bukan wakaf, namanya hibah. Boleh. Bersyarat hibah itu boleh. Tuh aku kasih tanah sekian, kamu bangun masjid, tapi aku nanti 10%, boleh itu, sesuai dengan perjanjian boleh. Itu namanya hibah, bukan wakaf. Dan kepala suku yang seperti itu, dia termasuk mu'alaf. Sehingga kalau masjid ada zakat, diberi. Karena dia asnaf mu'alaf. Boleh kita baca di dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Jadi mu'alaf di masa Rasulullah itu bukan orang yang baru masuk Islam, termasuk orang yang sudah Islam tapi belum melaksanakan agama, dan dia ini tokoh, ya kepala suku itu oleh Nabi yang imannya belum kuat diberi zakat supaya tidak berpihak pada musuh ketika terjadi perang. Mu'alaf itu artinya kan yang dilembutkan hati. Mu'allafa baina qulubikum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ihwana. Ya. Kita ini kan sering menganggap yang disebut mu'alaf itu orang yang masuk Islam, baru masuk. Bukan. Mu'alaf itu orang yang ditundukkan hatinya agar tidak menghambat dakwah. Ya. Jadi tadi orang-orang yang seperti itu, kasih zakat boleh. Itu namanya asnaf mu'alaf. Supaya dilunakkan hatinya. Ya, gitu. Jadi insya Allah, ya, dengan demikian hambatan-hambatan itu berkurang. Ya. Kita ini zakat banyak
Untuk mu'alaf kan 1/8 bagian. Nah, sering mu'alaf itu hanya fokus kepada orang yang baru masuk Islam. Ya. Kalau perlu seorang pimpinan masyarakat yang belum dekat dengan Islam, kasih dari zakat itu untuk melunakkan hatinya. Boleh. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.